Jurus PDKT seorang playboy biasanya punya modus yang sama. Pertama, berikan perlakuan istimewa kepada sang target. Lalu berikan hadiah yang berlimpah. Setelah jatuh hati, ambil yang kamu mau, lalu campakkan. Ini mirip dengan jurus yang diberikan China kepada Elon Musk dan Tesla. Untuk merayu Tesla mau bangun pabrik super besar di China, pemerintah China memberikan banyak perlakuan istimewa. Pertama, syarat yang diminta Elon Musk untuk pegang penuh saham dan kendali pabrik dipenuhi. Padahal ketentuan untuk semua perusahaan asing yang mau masuk ke China adalah dia harus gandeng partner lokal dengan pembagian saham minimal 50%. Kredit bank untuk pembangunan pabrik Tesla juga dengan mudah disetujui dan syaratnya pun sangat lunak, sehingga jika pabrik Tesla bangkrut, maka pembank tersebut tidak punya kuasa untuk menagih hutangnya. IMB bagi pabrik keluar dengan instan. Pembangunannya pun dikebut secara kilat. Jalur komunikasi dan birokrasi antara Tesla dengan pejabat teras atas China pun dibuka lebar. Ini salah satu yang membantu Elon jadi orang terkaya di dunia waktu itu. Elon pun sangat berbunga-bunga. Dia bilang, China akan jadi pasar terbesar bagi Tesla di dunia. Dengan semua perlakuan istimewa ini dan hadiah yang berlimpah, sebenarnya apa yang diinginkan oleh China dari Tesla dan Elon Musk? 2015, China punya problem polusi yang serius. Kadar polusi di kota-kota besar seperti Shanghai sangat tinggi. Salah satu penyebabnya asap mobil dengan bahan bakar fosil. Dan solusinya tentu mobil listrik. Saat itu sudah ada produsen mobil listrik lokal. Namun konsumen kurang tertarik, masih pilih mobil biasa. Karena mobil listrik saat itu, fungsi dan desainnya masih kalah dibandingkan dengan mobil tipe biasa. Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh pemerintah China untuk membujuk rakyatnya agar mau beralih dari mobil biasa ke mobil listrik. Mulai dari subsidi pembelian mobil listrik yang baru, sampai dengan denda kalau rakyatnya pakai mobil biasa di kota-kota besar seperti Shanghai. Semua itu belum berhasil. Jadi apa solusi yang lain? Bagaimana kalau ajak produsen mobil listrik yang paling hot dan trendy saat itu, Tesla, untuk masuk ke China. Tesla sendiri waktu itu sudah jualan di China, namun hadir sebatas buka dealer, sehingga Tesla kehilangan berbagai keuntungan seperti subsidi pemerintah yang hanya diberikan kepada merek-merek yang buka pabrik di dalam China. Dan juga Tesla banyak buat kesalahan karena kurang paham karakteristik konsumen lokal China, seperti aplikasi mobil Tesla yang kurang kompatibel dengan aplikasi lokal China, dan juga desain kursi belakang Tesla yang dinilai kurang nyaman bagi konsumen China yang rata-rata punya supir. Jadi mereka memilih duduk di belakang dibanding di depan. Akibatnya penjualan Tesla rendah. Pada 2015, Tesla hanya berhasil menjual 3.700 mobil. Jauh lebih kecil dibanding pesaing lokal yang bisa menjual 10 kali lebih banyak. Padahal pasar China sangat amat luas. Namun dari semua peluang tersebut juga ada resiko untuk masuk pasar China, yaitu pencurian teknologi Tesla oleh pemerintah China. Sudah terbukti beberapa perusahaan luar yang masuk ke dalam China, teknologinya dicuri oleh pemerintah China. Oktober 2015, Elon datang ke China untuk negosiasi syarat dan ketentuan pembangunan pabrik Tesla di China. Elon punya satu permintaan besar. Tesla harus pegang 100% kendali operasi perusahaan. Tidak ada perusahaan lain, China ataupun luar, yang bisa punya saham Tesla. Ini sepertinya untuk mengurangi resiko pencurian teknologi Tesla oleh pemerintah China. Juli 2018, tanda tangan dilakukan. Pabrik Tesla dengan kapasitas produksi 500.000 mobil per tahun pasti akan dibangun di China. Berbagai perlakuan istimewa pun mulai mengalir deras dari China kepada Tesla. Kredit pembangunan sebesar 500 juta US dollar cair dengan mudah. Bahkan, andai pun Tesla bangkrut, maka pihak bank tidak punya hak untuk menagih hutangnya kepada Tesla. Aparat pemerintahan disiagakan di lokasi pabrik Tesla. Sambungan air bersih langsung terpasang dalam waktu hanya 4 hari sejak pembangunan. Ini jauh lebih cepat dibanding rata-rata pembangunan pabrik yang lain. Mobil Tesla dibebaskan dari pajak kendaraan baru sebesar 10%. Ini baru pertama kali terjadi kepada merek mobil dari luar negeri.
Bahkan, Perdana Menteri Lee menawarkan permanent residence kepada Elon Musk. Desember 2019, kredit tambahan senilai 1 miliar US dollar cair kembali kepada Tesla. Dan tepat di ujung tahun 2019, Tesla mengirimkan mobil pertamanya kepada konsumen China. Sejak saat itu, kapasitas produksi Tesla lompat jadi 1.000 mobil per minggu. Dan konsumen China segera jatuh cinta kepada mobil dan merek Tesla. Lalu, COVID-19 terjadi. Banyak yang berkata kalau perkembangan Tesla akan jauh terhambat. Salah. Perlakuan istimewa dari pemerintah China membuat Tesla dapat bangkit jauh lebih cepat dibanding perusahaan lain. Pemerintah menyediakan bis untuk mengangkut karyawan Tesla dari rumah ke pabrik. Pintu gerbang Tesla dijaga aparat untuk memastikan kalau karyawan Tesla tidak berbaur dengan warga sekitar. Dan Tesla punya banyak stok masker N95 yang langka di pasaran saat itu. Maret 2020, Tesla pecahkan rekor produksi jadi 3.000 mobil per minggu. Dan pada tahun 2020, Tesla berhasil menjual 100.000 lebih mobil kepada konsumen China. Sehingga China jadi pasar kedua terbesar Tesla setelah Amerika. Di sisi lain, penjualan produsen lokal mobil listrik China juga membaik. Kualitas mobil yang mereka buat sekarang dapat bersaing dengan Tesla. Industri mobil listrik China sudah bangkit. Tujuan pemerintah China sudah terwujud. Lalu, apa yang terjadi dengan Tesla sekarang? Masalah demi masalah mulai mendatangi Tesla. Sebuah video menjadi viral yang berisi karyawan Tesla memberitahu konsumen bahwa kerusakan mobilnya karena kesalahan suplai listrik dari PLN China. Tesla pun segera minta maaf. Tesla juga dipanggil pemerintah China untuk diskusi tentang kualitas dan keamanan mobil, termasuk laporan tentang akselerasi mobil dan pembakaran baterai secara tiba-tiba. Tesla lagi-lagi minta maaf. Pemerintah China lalu melarang mobil Tesla di lokasi-lokasi militer China atas kekhawatiran pengambilan data sensitif. Banyak juga video-video viral tentang konsumen yang tidak puas dengan kualitas Tesla tanpa adanya fakta dan bukti yang jelas. Banyak yang menduga kalau ini terjadi atas seizin pemerintah, bahkan disponsori oleh pemerintah China. Tesla menolak semua tuduhan tersebut. Namun lagi-lagi akhirnya Tesla terpaksa minta maaf. Dampak dari semua ini, penjualan Tesla turun 50% hanya dalam waktu beberapa minggu. Pada April 2021, pemerintah mengharuskan semua produsen smart car untuk menyimpan datanya pada server di dalam negeri China. Tentu ini menyasar Tesla, satu-satunya produsen mobil listrik merek luar. Apakah semua masalah Tesla sudah berhenti? Juni 2021, pemerintah menginstruksikan semua mobil Tesla ditarik dari pasaran dengan alasan keamanan dan software. Tesla diharuskan memperbaiki 285.000 mobilnya sebelum dapat dipakai kembali oleh konsumen. Tesla pun harus minta maaf lagi. Juli 2021, penjualan Tesla turun 70% dari bulan sebelumnya. Apakah ini akhir dari Tesla di China? Mungkin terlalu awal untuk disimpulkan. Setidaknya kita harus lihat data lengkap tahun 2021. Jika ada pelajaran di sini, mungkin adalah bisnis penuh dengan jebakan. Selalu berjaga-jaga, semanis apapun peluang yang ditawarkan kepada kita. Apa yang terjadi di belakang layar belum tentu semanis yang terlihat di depan mata. Sampai jumpa, salam sukses!